Oke, betulkah gawai negatif kan gitu. Gawai itu sebenarnya kalau dilihat dari kosakatanya itu sebenarnya hampir sama dengan gadget, ya, di mana penggunaannya itu dalam kehidupan sehari-hari tidak dipungkiri bahwa banyak itu manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Kita sebagai guru maupun pelajar pasti sering menggunakannya, apalagi pada acara-acara kali ini, baik dalam saat kita PIKON, pada saat kita PJJ, atau pada saat kita keperluan apapun, pasti kita menggunakan gawai atau gadget. Oke, tapi jangan lupa bahwa dampak dari gawai itu sangat beragam, baik dari segi manfaatnya, fungsinya, dari segi ekonomis itu sangat. Tidak lupa juga akan menurunkan kinerja otak. Ya, bukan hanya dari segi mempengaruhi fisik, tapi bisa juga mempengaruhi dari kinerja otak, berakibat fatal pada otak. Bisa saja dengan radiasi smartphone tersebut, otak itu bisa terganggu. Dengan radiasi itu bisa saja, kalau semakin kita sering, pasti dia akan mempengaruhi penurunan kinerja otak. Bisa dari segi penyakit, yaitu kanker. Ya, kanker. Oke, dari segi perilaku, ya, selain berdampak buruk dari segi gawai ini bisa mengakibatkan dari segi perilaku. Contohnya, munculnya ketergantungan. Media gadget itu bisa ketergantungan. Banyak kan anak-anak sekarang lupa belajar, tapi dia sering main game. Pada saat dia belajar, gunakan gadget, pada saat istirahat dia gunakan gadget itu dengan main game atau dengan menggunakan media sosial yang lain yang sebenarnya tidak menguntungkan dia, ya, dari segi yang tadi saya katakan gitu, dari segi kesehatan. Kedua, memicu tindakan kriminal. Semakin kita tidak bijak menggunakan gadget ini, ya, khususnya kita menggunakan media informasi. Jadi sebenarnya sebelum PIKON kali ini dengan judul yang saya gunakan, gadget itu sangat buruk, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siti, ya, Siti Ramawati, itu bagaimana dampak negatif penggunaan media sosial. Oke, ya, di sini saya perjelas, ya, dalam dunia nyata sekarang, pengaruh gadget ini khususnya konten-konten pornografi atau kekerasan banyak terjadi. Sekarang anak-anak di usia dini bisa melakukan hubungan ya, layaknya suami istri, ataupun ingin mencoba karena ada pengaruh konten-konten yang tadi. Kekerasan, ya. Masa anak kecil sudah bisa membacok, membunuh orang tuanya, ya, bisa membunuh kakeknya. Akibat dia sering menonton yang video-video yang bersifat konten kekerasan. Udah itu perilaku antisosial. Nah, perilaku antisosial ini yang saya jelaskan itu tidak ada tingkat kepedulian. Ya, kepedulian itu sama itu kalau dari segi negatif. Dia itu cuek. Cuek itu artinya dia menyenangkan diri. Biasanya kan kalau tadi yang kita faktor yang tadi yang pertama yang sikap dan perilaku muncul ketergantungan itu kan biasanya kalau orang sudah sering hobi main game, dia kiri kanan pasti akan dilupakan. Malah kita tugas-tugas kita sebagai pelajar atau bapak sebagai guru, karena ketergantungan misalnya gadget kita benar untuk main game, pasti tugas utama kita pasti kita lupakan. Jadi di sini perilaku antisosial, jadi kita teman-teman atau tetangga kita pasti kita lupakan atau mengasihkan dengan kegiatan kita sendiri. Tidak peduli dengan yang kiri kanan, muka belakang. Apalagi kalau kita tinggal di suatu tempat yang karakternya sangat berbeda-beda. Oke, di sini beberapa contoh, ya,
yang tadi saya sudah jelaskan di slide di PowerPoint sebelumnya, bahwa tidak sedikitnya juga yang terkena dampak serius dari penggunaan gawai ini, yang di mana sampai merusak kejiwaan si korban. Contohnya di berita-berita di CNA Indonesia, 2 remaja Bekasi alami jiwa akibat kecanduan. Ya bisa juga itu, kalau nggak salah itu ada peristiwa berita di media sosial itu akibatnya kecanduan gadget, dia pagi, siang, sore, malam, HP-nya digunakan, akibatnya dia kena stroke, ya, lumpuh total, ya, karena itu tadi yang Bapak, yang saya jelaskan tadi itu dari segi kesehatan, yaitu khususnya sinar radiasinya. Oke, yang sangat disayangkan kebanyakan korban diantaranya masih anak-anak di bawah umur. Bayangkan usia-usia remaja udah kena stroke, tidak bisa jalan, tidak aktivitasnya terbatas, akibat tadi sudah kecanduan tadi. Saya sarankan saja ya kepada partisipan yang ada di sini, gunakan gadget semaksimal mungkin, gunakan dengan cara bijak. Yang kedua tuh berita di Okijon, ratusan anak masuk RSJ. Kalau udah bicara rumah sakit jiwa berarti ada kerjaan gadget jadi tamparan semua keluarga. Gila. Ya mungkin ini waktu dia sering konten yang di sini biasanya itu dia bisa putus asa. Biasanya orang-orang yang main game ini sering kalah kan, selalu sering kalah. Udah itu dia kalau namanya beli item, kalau di dalam game itu kan otomatis kan namanya berhubungan dengan ekonomis tidak ada, apalagi di orang tuanya tidak ada, dari segi ekonomis tidak ada, kan dia pusing, pasti galau, pasti merengut. Sedangkan kalau kita berbicara game kan ada batasnya. Oke, jadi dia stres sendiri, apalagi kalau dia nanti sering menggunakan gadget, dia menonton konten-konten yang ada unsur-unsur frustasi, ada unsur-unsur mengganggu kejiwaan dia. Nah, ini kalau orang-orang seperti ini sebelum terjadi harus didampingi, harus dibatasi, didampingi orang tua atau didampingi teman-teman yang bisa menyadarkan dia. Oke, ada yang berita ketiga itu tentang next friend. Itu begini kondisi anak korban kecanduan api di Bandung, mirip pecandu narkoba. Ya, narkoba bayangi kalau udah kecanduan. Jadi kalau narkoba, kalau sudah dia minta barang obat-obat terlarang ini, kalau tidak pada waktunya dia minum itu, biasanya tuh dia memberontak. Apalagi kalau sudah parah. Kalau sudah berbicara sudah parah, biasanya ini orangnya kejang-kejang. Ya, bisa ngamuk. Orang tua juga bisa dipukul. Ya, jadi ini ada faktor gangguan jiwa, itu berarti ada saraf yang terganggu. Oke, selanjutnya dari penjelasan itu, apakah penggunaan gawai itu lebih berdampak negatif atau positif? Tergantung konten yang kita gunakan pada saat itu. Ingat, kalau kontennya selalu tidak teratur penggunaannya, tidak ada manajemen waktu, ya, itu pasti negatif. Yang tadi sudah saya jelaskan, itu kontennya hanya manajemen waktu. Nah, udah itu konten-konten yang ditonton itu tidak layak dipertontonkan atau digunakan. Kalau positif, ya contohnya saja tadi, kita bisa mencari materi yang diinginkan pada saat seorang pelajar mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kalau saya juga sebagai mencari sumber-sumber belajar pada saat saya akan menyampaikan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka, semuanya itu bisa digunakan sesuai konten pada saat itu yang kita butuhkan, yang dari segi positif, ya. Oke, dari segi positif bisa juga gadget itu digunakan untuk berbisnis.
ya, premises yang halal maksud saya. Oke. Oke, jadi penggunaan jawa itu berdampak negatif atau positif, ya. Baik buruknya penggunaan gawe itu tergantung pemakaiannya. Ya, dukun dari semua pihak relevan. Upaya minimal gambar negatif itu yang tadi ada pengontrolan dari orang tua. Ya, kalau saya ya pasti anak-anak usia dini tidak usahlah dikasih handphone yang gadgetnya yang lebih wah, yang lebih komplit, misalnya ya anak-anak TK, anak SD, ya masih banyak ya gawe-gawe yang bersifat positif. Ruang luasnya itu harus dibatasi, ya. Yang penting sini ada pengontrolan. Oke, saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, kalau ada kata yang kurang berkenan, dimaafkan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ananda moderator Lukman. Oke, terima kasih Pak Marco Polo Sinaga. Aduh. Jadi ini perlu diingat ya untuk anak-anak kecil kan sekarang banyak nih anak-anak kecil yang masih umur 1 tahun, 2 tahun udah pada sering megang HP gitu loh kan, bahaya itu apa radiasinya itu loh. Saya aja kadang kalau pegang HP terlalu lama atau main komputer terlalu lama tuh kayak pening gitu kelamaan. Jadi ya harus dikurang-kurangi lah. Kalau anak kecil ya nggak usah megang-megang gawai dulu lah. Bahaya juga kan untuk kesehatan. Terus apakah ada yang masih belum mengerti atau masih belum paham tentang materi ini? Bisa langsung ditanyakan bisa melalui kolom chat atau bisa langsung tanyakan saja ke saya. Open mic-nya langsung tanyakan saja ke saya. Atau bisa langsung ke Pak Marco-nya langsung atau tulis di kolom chat. Oke. Terus jangan lupa juga untuk mengisi absensi di link yang sudah disediakan oleh Saudara Ahdan di kolom chat. Oke. Ayo, mungkin ada yang suatu pertanyaan? Mungkin saya izin ingin bertanya nih. Oke, Saudara Chandra Cahyakusuma. Oke, pertanyaannya apa, Chandra? Ya, kan dari tadi kan Pak Marco itu kan ngebacain soal, menjelaskan soal dampak dan negatifnya. Terus bagaimana solusi terbaik menurut Pak Marco selain apa tuh tidak memberikan gadget ke anak-anak zaman sekarang? Soalnya kan kayaknya hampir nggak mungkin gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh nggak megang gadget. Solusi terbaiknya selain nggak memberikan gadget apa Pak menurut Bapak? Itu aja dari saya. Oke, solusi terbaik yang menurut saya yang digunakan selain gadget itu ya tadi yang gawe yang dimaksud di sini itu perangkat informasi. Kalau sebagai pelajar itu yang telah di apa ya dimodifikasi bagaimana cara belajar ya tadi yang pertelevisian. Nah, kita beli apa materi-materi CD yang berhubungan dengan pembelajaran, kita colok ke CD, kita buat layar di TV ya untuk proses pembelajaran. Kalau untuk anak-anak ya, untuk anak-anak itu solusinya saya seperti itu. Oh, jadi Nah, jangan dikasihkan langsung ke anaknya. Jadi ya, buat kontennya ala perangkatnya itu ya misalnya CD kan bisa diputar di laptop atau langsung langsung ke televisi. Ya, jadi tidak terlalu dekat, jadi radiasinya tidak terlalu. Ya, terlalu radiasinya tidak. Oke. Gimana Saudara Cahaya? Terima kasih Pak. Oke, sudah jelas. Terima kasih Chandra. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Bisa langsung ditanyakan saja dengan cara mengetik pertanyaannya di kolom komentar atau bisa langsung turun mic-nya dan tanyakan kepada saya atau langsung kepada Pak Marco. Oke. Dan jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah disediakan di kolom chat dan pencet aja linknya langsung isi daftar absennya. Oke. Oke. Ayo, masih ada pertanyaan atau tidak? Oke Pak, saya boleh nanya nggak Pak? Boleh, silakan. Kita sini kan diskusi saja.
Kalau saya mau bertanya nih Pak, Bapak sendiri untuk penggunaan HP Bapak atau perangkat gawai Bapak itu seberapa intensif nggak sih sehari itu? Misalnya intensif banget atau hanya sekedar pegang aja atau nggak terlalu intensif gitu Pak? Saya pasti frekuensinya semakin frekuensinya banyak atau intensif. Misalnya kita kan selama PJJ ini kan pasti sering komunikasi ya. Saya Iya. sebagai posisi guru, saya posisi perwalian ya, wali kelas. Berarti kan harus ada komunikasi satu Terus ke menerus. siswa, satu lagi kepada orang tua. Bagaimana pengontrolan anak pada saat pembelajaran di rumah. Ya, kedua Iya. pada saat posisi saya sebagai guru mata pelajaran, berarti saya harus menyampaikan konten mata pelajaran yang perlu saya sampaikan. Berarti kan saya harus mencari sumber-sumber belajar, karena setiap mata pelajaran atau konten atau kompetensi yang ingin saya sampaikan ke anak, berarti kan karena karakteristik anak yang berbeda-beda, bagaimana konten yang saya sampaikan semuanya bisa memahami, walaupun 100% ya tidak. Jadi saya Iya. menggunakan gadget yang secara maksimal, mencarilah sumber-sumber belajar yang maksimal. Kalau dibilang hampir kalau dalam jangka 24 jam, saya bisa kurang lebih antara 10 sampai 15. Ya, 15 pasti saya menggunakannya. Ya. Oke Pak. Oke, Oke, terima memang kasih, Luma. ya. Ya sangat. Kalau kita pikiran positif, pasti hasilnya positif. Penggunaan gadget positif, berarti kita akan positif. Tapi memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya Pak. Zaman sekarang tuh kita tidak bisa terlepas dari gadget ya Pak ya. Maksudnya Tidak bisa, tidak bisa. apapun pasti berhubungan dengan gadget gitu. Kita mau ngapa-ngapain pasti pakai suatu gadget atau pakai ini, pakai itu lah. Jadi Iya, karena gadget ini salah satu alat informasi yang sangat praktis. Ya, iya, gadget kan secara tidak langsung ya alat komunikasi yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. jadi simple, efisien, Kalau cepat ya Pak praktis. ya. Nah, Praktis. Oke, oke. oke ya. Oke, jadi gimana? Masih ada yang belum paham? Bisa langsung ditanyakan. Buat saya bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa langsung menanyakan kepada saya, bisa turun on mic aja, jangan malu-malu, oke, langsung saja tanyakan. Siap. Terus jangan lupa untuk isi link absen yang sudah disediakan, oke? Oke, kita masih punya waktu sekitar, ya masih punya waktu lah. Oke, ayo. Masih ada yang tanyakan atau tidak? Karena kita masih punya banyak waktu di sini. Jadi kita tidak terlalu terburu-buru saat ini. Yang punya unek-unek atau punya pertanyaan pengen sampaikan, silahkan sampaikan. Oke. Oke. Dan diam aja nih Dan nih. Dan. Ya, kenapa? Yo, ngerti kan nih materinya nih? Ngerti dong. Oh, ngerti. Oke, bagus. Gak ada pertanyaan gitu? Apa gitu? Apa ya? Nah, Oke, mungkin karena tidak ada lagi yang akan ditanyakan dan waktunya juga sudah sedikit lagi akan habis, maka dari itu saya akan mensudahi sesi tanya jawab sampai di sini saja dan saya akan kembalikan kepada host kita yaitu dan Hafiz. Kepada saudara dan Hafiz saya kembalikan. ya, terima kasih untuk Saudara Lukman sebagai moderator di sini. Nah, karena kita sudah ada penghujung acara dan waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 kurang 20, 4:30 kurang 30, 10 menit lagi room ini akan kita tutup. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk partisipan atau audiens ini jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah disiapkan di kolom chat.
Jika sudah, saya ucapkan terima kasih untuk audiens dan partisipan yang sudah datang dan menyimak dalam Vicon kita kali ini. Saya doakan semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dijaga kesehatannya. Karena saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul seperti wabah COVID-19. Semoga kita dilindungi dan kita harus menjaga kesehatan dan juga imunitas tubuh kita. Saya akhiri room ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, Agdan, diedit ya? Ya, Pak. Oke, nanti nggak apa-apa. Nah, Lukman yang tadi, materi yang tadi